Ya, pemirsa, kita akan lihat bagaimana sih sejauh ini pertarungan yang ada di Golkar sehingga menghasilkan Ketua Umum Pak Setnov, dan kita sudah bersama Bang Akbar. Bang Akbar, selamat malam Bang Akbar. Selamat malam. Bang Akbar, kira-kira memang diperkirakan Bang Setnov pasti memenangkan pertarungan kemarin? Ya kalau awal-awalnya tentu ya tidaklah. Pokoknya semuanya kita melihat bahwa mereka semuanya nampak serius, sungguh-sungguh 8 calon itu keliling ke daerah-daerah. Tapi ya memang kalau dilihat dari segi intensitasnya dan kadang-kadang juga mungkin juga Novanto lebih dulu. Oh, lebih duluan. Nah, sehingga dengan demikian dia juga tentu memanfaatkan waktu yang lebih banyak itu. Dan sekaligus juga pikiran-pikirannya, pendapat-pendapatnya bisa disampaikannya secara lebih optimal begitu ya. Dan itu barangkali dan memang kalau kita lihat dari penampilan orangnya kan juga sangat komunikatif, santai, sangat menghargai, sangat terbuka juga. Enak lah untuk orang berkomunikasi sama dengan dia, betul. Itu saya kira itu kunci, Pak, ya? Salah satu kekuatan dia juga. Tapi Pak, katanya kami dapat kabar juga kalau Istana juga ikut bermain gitu. Artinya Pak Luhut sampai bertemu juga kabarnya dengan DPD Golkar bersama Pak Setnov. Kemudian katanya Pak JK juga ada bikin pertemuan dengan Pak Ade Komarudin dengan DPD. Ini bagaimana Pak? Memang benar Pak? Ya memang kalau kita lihat kedua orang itu kan memang pembantu dekat dari presidennya. Tetapi kedua orang itu kan juga pernah punya afiliasi juga dengan Partai Golkar. Pak JK pernah jadi Ketua Umum Partai Golkar. Pak Luhut pernah sama-sama saya di Dewan Pertimbangan. Saya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan, Pak Luhut menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan, sehingga dua-duanya juga sudah akrab dengan lingkungan Golkar dan juga sudah akrab dengan tokoh-tokoh Golkar. Sehingga kalau seandainya Pak JK mengundang tokoh Golkar atau Pak Luhut mengundang tokoh Golkar, ya itu artinya adalah bahwa mereka sudah saling kenal mengenal. Bisa, tapi mungkin saja intentionnya agak beda sama lain. Apakah ini Pak karena persaingan antara Pak Luhut dengan Pak JK untuk mempengaruhi ketua di ini, ketua? Tapi apapun kan mereka kan dua-duanya kan orang dekat dari presiden. Betul. Dan kemudian ya tentu saja ya presiden memberikan kesempatan kalau memang kedua orang itu setelah juga punya pengalaman yang cukup panjang di Partai Golkar, mereka juga tentu punya komunikasi yang baik. Dari Pak JK ke Ade Komarudin, Pak LP ke Pak Setnov gitu Pak? Ya memang begitu. Kelihatannya begitu. Suara-suaranya juga begitu ya. Iya betul. Apalagi kan ada sinyal dari Pak Luhut yang mengatakan bahwa Pak Jokowi maunya ketua Golkar itu jangan merangkap gitu. Itu kan arahnya kemana jelas gitu Pak? Ya kalau saya sendiri tidak mendengar langsung ya. Tapi kalau itu dikatakan, ya tentu saya pribadi pun sebetulnya juga punya pandangan yang sama. Karena saya pernah memimpin Partai Golkar, memimpin partai dalam keadaan yang amat penting. Khususnya pada tahun 98-99 dan pada tahun-tahun ini pun tidak kalah pentingnya. Memang harus habis-habisan, harus all out. Sama dengan pidatonya Novanto tadi ya. Bahkan kalau perlu 24 jam kan dia bilang tadi begitu. Saya pun juga begitu. Waktu saya memimpin partai, pulang rapat jam 12, jam 1, tahu-tahu di rumah masih ada tamu menunggu. Nah, memang ya kita harus siap menghadapi situasi yang begitu. Nah, kalau seandainya kita masih ada posisi-posisi di luar, itu agak sulit Pak ya? Resmi ya tentu akan mempengaruhi optimalisasi daripada waktu kita untuk kepentingan partai gitu. Atau Pak katanya lebih tajam lagi adalah karena kabarnya pada saat Pak Setia Novanto jadi ketua DPR itu kebijakan-kebijakan dari Pak Jokowi itu banyak yang lolos dan berhasil lewat gitu. Artinya berhasil dilakukan pendekatan yang baik oleh Pak Setia Novanto gitu. Sementara kemarin ketika Pak Ade Komarudin di ketua DPR, satu masalah teks amnesti aja nggak selesai juga oleh Pak Ade Komarudin gitu. Itu apakah pengaruh juga terhadap dukungan Jokowi terhadap ini Pak? Kalau dari segi pendekatan dan juga dari segi penampilan ya, memang kelihatannya
Novanto itu lebih nampak akrab gitu dan lebih memperlihatkan sifat-sifat yang menghormati, bahkan ada agak ekstrim mau dikatakan melayani begitu ya, sehingga tentu Pak Jokowi merasa lebih nyaman kali ya? Aman gitu. Tapi saya juga tahu adik Komarudin, saya kenal karena dia junior saya di organisasi. Orangnya juga sebetulnya sama. Ya kan, memang kalau Novanto lebih banyak backgroundnya latar belakang sosial budaya kan dari Jawa, dia Jawa Timur. Kalau adik kan dari Jawa Barat, Purwakarta, tentu sedikit banyak mempengaruhi. Tapi kalau saya mengenal kedua-duanya, adik juga orangnya sangat komunikatif. Dan menghormati, dan juga sebetulnya kooperatif juga untuk melakukan tugas-tugas secara fungsional ya, sebagai pimpinan dewan gitu ya. Tapi akhirnya sepertinya Jokowi memilih kepada Setnov Kak ya? Ya kalau itu kita artikan bahwa memang Pak Luhut itu membawa nama Pak Jokowi atau seperti dikatakan Presiden saya dapat tugas, ya saya kira ya kesimpulannya begitu. Seperti itu Pak ya? Walaupun sebetulnya tidak perlu sampai terlalu jauh ya. Karena apapun kan kita ingin pemerintah itu nampaknya mestinya kalau dikatakan jangan terlalu jauh atau jangan terlalu intervensi, itu kan juga sebetulnya lebih bagus gitu. Karena toh pasti juga nanti bahwa yang terbaik yang akan menang. Dan dua-duanya sebetulnya baik. Tapi dari segi pendekatan memang kelihatannya Novanto lebih ini Pak. Nah, kemarin Pak itu harusnya kan Akom ini bisa maju ke putaran kedua, tapi nggak dilakukan oleh Akom. Ini apa Pak? Apa karena hitung-hitungannya mungkin pasti kalah atau bagaimana ya? Ya saya sendiri waktu itu juga ketemu dengan dia setelah ada perhitungan suara. Kemudian juga dia menyampaikan kepada saya sebagai senior, saya akan tidak melanjutkan karena saya pikir kesempatan buat saya kan masih cukup ada ke depan. Dari kuat usia kan dia lebih muda, ya. Saya pikir itu hal yang baik sekali. Apalagi kan dengan demikian dia bisa lebih fokus di DPR, dan bila mana dia fokus di DPR dan di DPR dia berhasil, itu akan menjadikan dia lagi Pak ya. Itu pun juga bisa menjadi katakanlah semacam leverage buat dia untuk menduduki posisi-posisi politik yang lebih tinggi. Jadi saya pikir itu pilihan yang sangat baik lah. Kalau kemarin dicoba Akom untuk maju Pak, memang pasti bakal kalah juga. Kalau dilihat dari konstelasi kekuatan begitu ya, saya pikir peluang menangnya juga tidak begitu tinggi. Ya tipis. Karena apa? Saya tahu saudara Novanto sudah santer akan berkoalisi dengan saudara Aziz Samsudin. Aziz Samsudin ini kan kemarin dapat suaranya 48. 48. Oh, itu kan tinggi ya, tinggi sekali. Kalau digabung udah selesai. Iya sudah, jadi artinya peluang menangnya juga sangat tipis. Sangat tipis kalau seandainya head to head dan peluangnya Ade Komarudin saya pikir kecil lah, tipis ya. Jadi Pak, kalau dengan menangnya Setnov ini bisa dikatakan bahwa ini adalah kemenangan dari Pak Luhut atau Pak Jokowi terhadap di Golkar gitu. Saya tidak sampai secara ekstrim begitu melihatnya, karena dua-duanya saya yakin juga akan maksudnya juga baik untuk kepentingan suksesnya pembangunan nasional kita ya. Pembangunan yang telah menjadi komitmen dari Pak Jokowi sebagai sebagai presiden. Jadi saya pikir tidak terlalu jauh kalau sampai sejauh itu. Tapi Mas, setelah itu kan begitu salah satu poin dari rekomendasi dari Munaslup adalah keluar dari KMP Pak. Itu apakah ini memang tujuan dari Pak Jokowi sehingga memilih Setnov juga gitu? Ya saya pribadi juga sebetulnya tidak tahu persis ya kenapa ada statement yang resmi keluar dari KMP, bahkan seolah-olah menjadi putusan Munas. Saya sendiri waktu itu juga tiba-tiba saya mendengar. Padahal sepengetahuan saya tidak pernah ada putusan Munas sebelumnya, sepengetahuan saya bahwa Golkar bergabung dengan KMP. Yang saya tahu adalah memang pada waktu pemilihan presiden Jokowi dengan Pak JK berpasangan, Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa dan Golkar.
setelah melakukan berbagai komunikasi, kesimpulannya ke KMP dan kemudian untuk lebih memperkuat komunikasi yang baik, maka membangun satu koalisi. Yaitu apakah koalisi Merah Putih. Ya. Apakah dengan keluarnya dari KMP ini sebenarnya adalah langkah berikutnya bagi Golkar untuk masuk ke kabinet, dalam arti ke istana untuk merebut posisi-posisi di kementerian? Tapi Pak, kita akan bahas setelah yang satu ini, Pak. Pemirsa, kami kembali lagi setelah yang satu ini.